Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek yang telah saya kaji sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Syifa Prambudita Fadila, SSTMKM, dan Kepala Dinas Disperindak beserta staf dan jajarannya. Berikut merupakan hasil dari laporan kerja praktek. Latar belakang, kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2021, memilih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sebagai tempat kerja praktek. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang atau yang lebih dikenal sebagai Disperindak adalah suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, Disperindak membawahi segala aktivitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah. Saya memilih Disperindak sebagai tempat kerja praktek karena ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait perindustrian dan perdagangan, terutama pada bidang industri terkait perencanaan keuangannya. Kegiatan yang dilakukan di bidang industri yaitu melakukan proses pengolahan data perencanaan keuangan, menginput data perencanaan keuangan, dan mengevaluasi kinerja perencanaan keuangan. Gambaran umum perusahaan. Setelah penerapan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Karawang diintegrasikan antara Kantor Departemen Perindustrian, Kantor Departemen Perdagangan, dan Kantor Dinas Teknis Pemda Tata Kelola II. Pemerintahan Kabupaten Karawang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat daerah Kabupaten Karawang yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kewenangan Pertambangan dan Energi merupakan kewenangan provinsi. Profil perusahaan, nama perusahaannya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berikut merupakan logonya dari instansi tersebut. Tahun berdirinya yaitu pada tahun 1978, alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 30, Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 41315. Jenis perusahaannya yaitu instansi pemerintahan, perindustrian, dan perdagangan. Jumlah karyawannya ada 109 orang, diantaranya 60 pegawai negeri sipil dan 49 tenaga harian lepas. Produknya yaitu mengawasi pendampingan fasilitasi produk IKM dan fasilitasi HKI merek dagang. Emailnya disperindaktamben.kap.karawang@gmail.com. Tinjauan pustaka tentang perencanaan keuangan. Menurut Pritahap Sarigozi pada tahun 2014 halaman 62, perencanaan keuangan adalah sebuah proses di mana seseorang atau individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif, dan perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan. Rencana keuangan ibaratkan sebuah blueprint yang dapat menunjukkan kemana arah kondisi keuangan berjalan. Sedangkan menurut Mendari dan Sujono pada tahun 2019, perencanaan keuangan yaitu suatu proses perencanaan dan mengelola keuangan guna mengontrol kondisi keuangan untuk mencapai kepuasan ekonomi pribadi. Berdasarkan pengertian perencanaan keuangan di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa perencanaan keuangan adalah pernyataan yang memperkirakan jumlah anggaran dan menentukan komposisinya. Tujuan dari perencanaan keuangan menurut Dwi Suwiknyo pada tahun 2009, tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk pengendalian anggaran yang telah diterima dengan sebaik mungkin sehingga pengeluaran menjadi lebih efektif dan digunakan untuk hal-hal yang menjadi prioritas saja. Artinya, bisa mengelola besarnya anggaran yang masuk dan mengelolanya dengan baik. Fungsi dari perencanaan keuangan menurut Putri dalam IBIT
pada tahun 2016, halaman 134 adalah yang pertama, membuat anggaran menjadi seoptimal mungkin, kedua, memastikan semua kebutuhan pokok terpenuhi dan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan keuangan, ketiga, sebagai evaluasi pengelolaan keuangan, salah satu caranya adalah dengan memeriksa kondisi keuangan atau financial check-up dalam mencapai tujuan finansial, keempat, sebagai pemberi semangat atau motivasi. Proses dari perencanaan keuangan itu sendiri menurut Kapoor et al. Pada tahun 2011 menjabarkan ada 6 langkah proses perencanaan keuangan. Yang pertama, menentukan kondisi keuangan saat ini, yaitu meliputi pendapatan, biaya hidup, dan hutang. Kedua, membuat tujuan keuangan. Dalam menentukan tujuan keuangan harus memperhatikan aspek SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan time-based. Ketiga, identifikasi alternatif-alternatif sebelum membuat keputusan. Keempat, lakukan evaluasi terhadap alternatif keputusan yang diambil. Kelima, implementasikan program perencanaan keuangan. Dan keenam, meninjau dan merevisi rencana keuangan. Tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami proses dari perencanaan keuangan. Yang kedua, memahami dari setiap anggaran yang dikeluarkan. Yang ketiga, memahami dalam proses penginputan data keuangan. Dan yang keempat, memahami proses evaluasi kinerja keuangan. Metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Library research merupakan pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku, dan artikel. Data diperoleh dari kerja praktek, wawancara, dan observasi langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Pelaksanaan kerja praktek, tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama, pengenalan lingkungan kerja praktek di Disperindag. Kedua, melakukan observasi mengenai job desk yang akan dikerjakan. Yang ketiga, observasi perencanaan kinerja keuangan pada Disperindag. Yang keempat, melihat dan mengamati proses perencanaan keuangan kinerja pada sektor perindustrian. Yang kelima, melakukan proses pengolahan data perencanaan kinerja keuangan pada sektor perindustrian. Keenam, mengolah dan menginput anggaran keuangan yang akan dikeluarkan. Ketujuh, mengkaji seluruh perencanaan keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedelapan, melakukan proses pengolahan data rencana strategis. Dan yang kesembilan, mengevaluasi hasil dari perencanaan keuangan yang telah ditentukan dan rencana strategis yang akan dipertimbangkan. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas utamanya yang pertama, mengolah data perencanaan keuangan dari penerimaan anggaran pemerintah. Mengolah data perencanaan keuangan untuk merencanakan pembelian kebutuhan bidang industri seperti penyediaan ATK dan penyediaan peralatan serta perlengkapan kantor. Selain itu juga menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti acara pembinaan industri kecil kerajinan Dekranasda, pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat, pelatihan pembuatan desain kemasan produk IKM, sertifikasi izin Depkes atau PIRT, produk industri olahan makanan, perluasan penerapan SNI, dan pelatihan olahan makanan berbahan baku lokal. Yang kedua, menginput data perencanaan keuangan. Setelah melakukan proses pengolahan data perencanaan keuangan, tugas selanjutnya yaitu menginput data perencanaan keuangan ke dalam Excel. Karena data perencanaan ini sangat penting dan harus disimpan dengan baik supaya pada saat nanti awal tahun, data rencana kinerja ini bisa dilihat kembali sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pada bidang industri. Berikut merupakan flowchart atau proses penginputan data. Yang pertama itu start, kemudian akses data, kemudian login. Jika login berhasil atau valid, selanjutnya yaitu edit data atau update data. Selanjutnya itu logout dan end. Yang ketiga itu mengevaluasi perencanaan kinerja keuangan. Setelah melaksanakan pengelolaan dan menginput data perencanaan keuangan, selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil dari perencanaan yang ada. Karena dengan kita mengevaluasi semua perencanaan yang akan semakin lebih tertata dan baik untuk dilakukan. Pada proses pengevaluasian, hal yang dilakukan yaitu melihat cash flow dari anggaran yang
telah dikeluarkan serta membandingkan dengan pengeluaran sebelumnya supaya terlihat sinkronisasi antara anggaran dan pengeluaran. Contohnya seperti anggaran yang diberikan untuk masing-masing bidang per triwulan. Cara mengevaluasinya dengan melihat seberapa besar pengeluaran pada tahun sebelumnya. Misalkan anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2021 dari setiap triwulan mengalami kenaikan. Tentunya harus dievaluasi dengan tahun 2020 supaya dapat terlihat bagaimana kinerja dari keuangan tersebut. Selanjutnya, tugas pendukung yang pertama menginput data penerimaan retribusi pasar. Menginput penerimaan retribusi pasar pada aplikasi Simda. Aplikasi ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang sangat terintegrasi terutama untuk pelaporan penerimaan retribusi pasar terhadap BPKAD Kabupaten Karawang dan tersimpan sebagai PAD atau pendapatan asli daerah. Proses penginputan data yaitu dari start kemudian login menggunakan username dan kata sandi yang dimiliki. Lalu kemudian memilih account penerimaan retribusi pasar dan kemudian posting. Yang kedua, menerima surat masuk dan penyediaan surat keluar pada bagian TU atau tata usaha. Selain proses penginputan data retribusi pasar, saya juga selalu menerima surat masuk dari berbagai perusahaan yang melakukan pelaporan mengenai kasus COVID-19 karena Disperindag ini ditugaskan sebagai Satgas COVID-19. Kemudian diposting ke dalam Excel. Selain surat masuk, saya juga selalu menginput surat keluar untuk keperluan dinas. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan, kekurangan anggaran untuk perencanaan yang sudah ditetapkan. Hal ini terjadi karena anggaran dari pemerintah tidak sepenuhnya untuk bidang industri, melainkan juga untuk bidang lainnya yang ada di Disperindag. Sehingga sangat memungkinkan sekali anggaran yang akan diberikan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana solusinya? Sebaiknya dari seluruh rencana kebutuhan dan kegiatan yang telah ditetapkan harus lebih diutamakan lagi mana kebutuhan dan kegiatan yang harus benar-benar terrealisasi dan mana yang tidak. Kontribusi yang dilakukan yaitu membantu dalam proses perencanaan anggaran untuk diajukan kepada bendahara dengan cara melakukan evaluasi kinerja keuangan dari setiap bidang sehingga dapat terlihat kebutuhan apa saja yang harus ditambahkan untuk menambah anggaran tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan kerja praktek yang dilakukan dari tanggal 8 Februari hingga 30 April 2021 yaitu melakukan proses pengolahan data perencanaan keuangan dari penerimaan anggaran pemerintah pada bidang industri, menginput data perencanaan keuangan serta mengevaluasi dari perencanaan kinerja keuangan. Dengan demikian, ilmu yang didapatkan yaitu mampu dalam pengelolaan dan penginputan data perencanaan keuangan. Adapun permasalahan yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu kekurangan anggaran untuk perencanaan yang sudah ditetapkan. Dan solusi dari permasalahan tersebut sebaiknya dari seluruh rencana kebutuhan dan kegiatan yang telah ditetapkan harus lebih diutamakan lagi mana kebutuhan dan kegiatan yang harus benar-benar terrealisasi dan mana yang tidak. Kontribusi yang dilakukan yaitu membantu dalam proses perencanaan anggaran untuk diajukan kepada bendahara dengan cara melakukan evaluasi kinerja keuangan dari setiap bidang, sehingga dapat terlihat kebutuhan apa saja yang harus ditambahkan untuk menambah anggaran tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang kurang baik dari segi pembagian anggarannya. Saran, yang pertama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sebaiknya dalam pembagian anggaran terhadap setiap bidang harus merata, sehingga anggaran pada setiap bidang bisa terpenuhi. Walaupun tidak merata dalam pembagian anggaran, sebaiknya dilihat terlebih dahulu dari rencana kinerja setiap bidang supaya dapat diketahui berapa kebutuhan anggaran pada bidang tersebut. Yang kedua bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk fakultas, sebaiknya sebelum kegiatan kerja praktek ini berlangsung, ada baiknya sudah bekerja sama dengan pihak instansi karena untuk kemudahan bagi mahasiswa dalam mendapatkan akses masuk ke dalam instansi terkait. Berikut merupakan foto-foto kegiatan selama saya kerja praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.